Oke, semangat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang string formatting ya. Jadi apa itu string formatting? Simpelnya itu pemberian nilai variabel ke dalam output print yang di dalamnya ada string. Jadi string ini kayak huruf-huruf, untayan huruf-huruf lah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih minggu lalu udah belajar, cuma ada satu trik khusus gitu dari string formatting ini. Lebih simpelnya. Jadi string formatting ini ada dua cara. Jadi kita bahas dua cara tersebut. Yang sebenarnya juga satu udah saya ajarin gitu. Jadi kalau kita mulai aja. Pertama, saya punya variabel nama. Oke. Jadi nama ini nanti nilai variabelnya akan saya ambil dan saya tampilkan ke dalam format print yang isinya tuh string juga gitu. Gimana contohnya? Nama tuh udah pasti huruf ya, nggak mungkin angka. Jadi kalau kita balik ke tipe data kemarin sama input comment, kita ketikkan aja string input. Kita buat di sini ketik nama Anda. Oke, kira-kira gini. Artinya apa, kita perintahin orang buat ngetik namanya. Terus saya buat usia. Usia ada yang huruf nggak? Nggak ya, makanya kita pakai angka. Kita pakai dia agak susah di HP. Oke. Oke. Oke, kayaknya gini udah bagus ya. Oke, jadi gimana caranya supaya nanti nilai dari variabel nama tuh, nilai dari variabel nama sama nilai dari variabel usianya saya masukkan ke dalam sebuah format tulisan yang nanti tergantung dari berapapun isi dari variabelnya itu. Kasih contoh aja, saya mau buat tulisan print seperti kayak gini. Halo, spasi, apapun namanya, saya masukkan di situ. Jadi ini cara yang kedua kalau nggak salah ya. Nanti saya kasih tahu bedanya kapan pakai cara pertama, kapan pakai cara kedua gitu. Jadi kita pakai simbol persen. Habis itu kita buat S. Artinya apa? Kita bakal naruh sebuah tipe data string dalam printnya. Simpelnya tengok aja tuh, saya mau buat nanti misalnya namanya diketik Imam, halo Imam, kayak gitu. Oke, kamu, saya buat koma di sini, saya buat titik. Oke, kamu berusia, dan berapapun nanti dia masukin usianya, dia bakal tampil di sini gitu. Saya ambil aja persen i, artinya apa? Situ nanti bakal ditempati sama sebuah tipe data integer. Kayak gitu. Sebuah tipe data integer, terus saya buat tahun. Oke, gimana cara masukinnya? Setelah dia diketik seperti ini, di samping tanda petiknya itu tekan aja spasi, nggak apa-apa. Buat lagi persen, terus tanda kurung. Masukkan urutan variabelnya sesuai dengan formatnya masing-masing. Jadi pertama tuh yang keluar kan persen S ya. Persen S itu punya siapa? Saya buat nama, koma, terus persen I buat usia. Jadi saya buat usia.
Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kita run, mudah-mudahan jaringannya lancar. Oke, ketik nama Anda, saya buat Iman. Iman boleh. Iman. Terus ketik usia Anda, Iman masih anak-anak. Dia 6 tahun. Dan hasilnya nggak keluar ya. Nggak, ini ada yang salah nih. Oke, coba kita ulangin lagi. Namanya Iman. Ayo dong Iman. Usianya 6 tahun. Oke, halo Iman, kamu berusia 6 tahun. Jadi berapapun yang saya ketik, dia hasilnya bakal ngikut sama variabel yang di atasnya gitu. Jadi apapun yang saya ketik, %s dan %i ini akan ngikut variabel yang di atasnya. Jadi %s itu untuk usia nama dan %i itu untuk usianya gitu. Di sini paham ya? Oke, kita coba sekali lagi deh. Misalnya kita run aja. Namanya kita mau siapa ya namanya? Trennya misalnya. Nama kucing saya, udah. Usia trennya berapa? Masih kecil, dia umurnya masih 5 tahun. Jadi ada yang salah. Ini compilernya agak error memang. Trennya 5. Sorry, harusnya dia jadi 5 ya. Ayam aja deh. Ayamnya 3 tahun. Gitu, halo ayam, kamu berusia 3 tahun. Jadi apapun yang kita masukin dia bakal langsung nge-copy paste dari atas kayak gitu. Itu cara yang pertama untuk string formatting. Ada cara yang kedua, hasilnya juga sama. Itu yang kayak saya contohin kemarin pakai koma gitu. Dia pakai istilahnya separating gitu. Oke, print. Ini agak sulit, tolong perhatiin. Isinya itu halo. Kita tutup tanda petiknya, kita kasih koma. Habis itu kita buat nama variabelnya, nama. Habis itu koma lagi. Habis itu kita buka lagi tanda petiknya. Terus halo nama titik. Habis itu sebelahnya kamu berusia spasi. Sini kita pakai koma lagi, terus pakai usia, terus koma lagi, terus kita tulis lagi. Apa yang kita tulis? Tahunnya, sorry. Kayak gini. Bisa coba ambil yang di atas ya. Jadi halo nama supaya bagus, ini kasih spasi aja di sini. Jadi halo, tuliskan nama variabel tapi diseparasi atau dipisahin pakai koma. Hasilnya sama aja sebenarnya. Kita coba ayam, dia 3 tahun. Ya tuh, halo ayam, kamu berusia 3 tahun. Oh, bang kok nggak sama tuh? Satu titiknya nempel, satu enggak. Tinggal diakalin aja. Halo nama. Kayaknya nggak bisa sih. Oke, di sini bisa nggak ya? Aduh. Harus hapus satu kayaknya. Halo nama. Coba gini. Ayam 9. Oke, dia error lagi. Ntar dia lagi compile. Kita coba run lagi. Ayam 12. Ayam 12. Gitu. Agak susah ya nempelinnya. Halo ayam, kamu berusia 12 tahun. Oke. Jadi yang mana aja dipakai boleh, tapi saya kasih tahu kapan bagusnya jadi pakai.
Kayak gitu. Kalau variabelnya banyak yang mau di-includekan ke dalam sebuah print, kalau variabelnya banyak, ini kita cerita cuma 2 tadi ya. Kemudian kalau variabelnya ada 15, misalnya nama kamu, nama teman-teman kamu gitu, 15 orang. Kalau banyak, saya sarankan pakai yang di atas gitu. Ini baris nomor 8. Kenapa? Untuk mengorganisirnya lebih gampang. Kalau memang variabelnya sedikit, lebih bagus pakai yang bawah. Kayak gitu. Kenapa? Pengerjaannya lebih sedikit. Jadi kalau yang banyak gunain untuk yang banyak, kalau yang sedikit gunain untuk yang sedikit. Kayak gitu. Jadi ini kapan sih kalau di realnya dipakai? Kalau kalian punya sosial media, itu ada username. Username itu bisa kalian ganti-ganti kan, dan begitu kalian ganti dia terganti otomatis gitu. Jadi sebenarnya yang dia pakai itu string formatting di dalam, kita bilang IG, akun IG-nya atau isi komentarnya, isi bio-nya gitu. Misalnya kamu punya di bio-nya itu IG kamu yang satu lagi. Apapun yang kamu ketik di situ, ketika orang ngelihat profil kamu, maka dia akan langsung nge-copy-in itu hasilnya. Dia nggak nge-copy sebenarnya, tapi gue buat sebuah teknik yang namanya string formatting. Jadi dia kasih kamu sebuah kolom huruf di situ, apa aja bisa kamu ketik, kemudian dia tampilin kayak gitu. Realnya seperti itu. Jadi kayak username misalnya ikan laga. Jadi dia buat ikan laga. Terus minggu depan si ikan laga nih mau ganti username di Instagramnya, misalnya ikan_laga. Maka apapun yang dia buat otomatis akan mengganti dari tampilan output printnya. Kayak gitu. Jadi sekira di sini dulu. Boleh dilatih-latih sendiri di rumah. Pakai handphonenya juga boleh atau di laptop juga boleh. Tugasnya saya gabung ke apa ya? Yang kita masuk ke kondisi minggu depan. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk string formatting. Kalau ada yang mau ditanya, jangan lupa komen aja di Classroom, jangan di Facebook karena nggak ada notifikasi itu gitu. Jadi mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita hari ini. Semangat pagi.